Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini. Nggak usah dijelaskan lagi siapa, dan kita sedang bersama dengan Ustadz Waalaikumsalam Hans. warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Anda bukan Ustadz, tolong jangan. Bukan. Ini semua orang manggilnya Ini Ustadz Koko aja. Enggak. Itu mah cuma Mario doang. Kalau koko nanti dikira jualan kok. Ada toko nggak? Enggak lah. Enggak. Nggak buka toko kan? Ya, Online mungkin. Online mungkin. Astagfirullah. Enggak lah. Saya mah kayak Coach Stephen aja kali ya, rahimahullah ta'ala. Kalau Coach Stephen bilangnya pemulung. Iya, pemulung amal. Amin. Semoga pemulungannya itu istiqomah sampai titik akhir seperti beliau, rahimahullah. Masya Allah. Amin. Ya, kalau boleh tahu nih, Ko Hans. Iya. Ko Hans ini mualaf ya? Iya. Alhamdulillah, bismillah. Ya, jadi ini Ko Hans ini, wah, luar biasa ilmunya beliau. Astagfirullah. Pengetahuan tentang terutama Cinanya ya. Iya, kebetulan. Itu bukan kebetulan sih, itu qadarullah ya. Itu Allah yang mudahkan lah, karena ya kita kan tahu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Berarti kalau misalnya ujiannya berat dan terasa berat, itu kan sebenarnya mampu. Anda diberi kemudahan, berarti itu baliknya apa ya? Anda lemah. Makanya dimudahkan gitu kan. Itu rahmatnya Allah. Alhamdulillah. Wah, luar biasa merendahnya nih. Enggak. Kalau boleh tahu nih, Ko, syahadat dalam bahasa Mandarin apa sih? Gini, kalau misalnya syahadat yang formalnya itu karena pertama Islam itu datang kan sebenarnya sejarahnya jauh lebih lampau daripada di Indonesia kan. Pasti. Bahkan masuk di Cina. Iya, Sejarah Islam di Cina lebih lama. Iya, betul. Di Tiongkok itu bahkan ada makam salah satu sahabat Nabi di situ kan, radhiyallahu anhu. Dan masjid tertua di situ juga 1.300 tahun. Jadi 100 tahun setelah Nabi wafat itu. Iya. Udah ada tuh masjid pertama di situ. Sehingga agama Islam di situ tuh disebutnya Qingzhen Gujiao. Ada satu kata ku di situ ditambahkan, artinya ancient, artinya kuno. Ini ajaran kuno. Yang Qing artinya bersih, Chen artinya benar. Ajaran kuno yang bersih dan benar. Nah, kenapa ini saya garis bawahi dulu? Ini mempengaruhi kenapa saat itu syahadat diterjemahnya dengan bahasa kuno. Bahasa kuno Cina. Iya, bahasa kuno Cina. Ya. Jadi la ilaha illallah kita katakan wan wu fei zu, wei you zhen zu. Nah, wan u artinya apa? Puluhan ribu barang, dan tafsirnya adalah puluhan ribu barang itu qadarullah orang Cina zaman itu kalau misalnya sesuatu yang jamaknya banyak banget, dia pasti pakainya qian atau wan, hitungannya ribuan dan puluhan ribu. Jadi wan u fei zu. Nah, fei itu artinya busi, Bukan. atau meyo, tidak ada, atau bukan, betul. Jadi seribuan dan puluhan ribuan, artinya maknanya yakni semua barang di seluruh alam semesta tidak ada pemiliknya, Weiyo Cencu, melainkan satu-satunya sang pemilik yang benar. Makanya Allah sering disebutnya itu Cencu, Cennya itu Cen benar, Centa. Kalau orang Hokkien bilang cinca, cinnya itu Cencu, cunya itu curen. Jadi sang pemilik seluruh alam semesta. Itu Pemilik yang benar. Adapun lafaz Allahnya sendiri kalau secara transliterasi kita bilangnya Allah. Tetap ada. Nah, jadi la ilaha illallah kita sebutnya wan u fei zu wei tu zhen zu, atau wan u fei zu wei you zhen zu. Nah, masalahnya kalau kita syahadatkan orang Cina yang mungkin qadarullah dia lulusan katakanlah SMA atau kurang terpelajar dari pelosok, itu kalimat kuno itu dia belum tentu sendiri tahu tafsir maknanya apa. Sehingga pada umumnya kalau para mualaf yang dari Tiongkok di sini kalau bersyahadat, kalau ketika lagi isi formulirnya, Anda suka ngintip tuh dari samping. Dia Orang Cina mainland. Iya, yang benar-benar dari China. Iya, mainland. Yang nggak mainland, yang nggak bisa bahasa Indonesianya masih kurang fasih, Inggrisnya juga belagapan gitu. Sehingga harus disampaikan, dia harus tahu rukun iman di dalam bahasa yang dipahami. Iya. Dia harus tahu rukun Islam di dalam bahasa yang dipahami. Fikih wudhu, fikih sholat dan sebagainya juga terpaksa diajarkan dengan bahasa yang dipahami. Nah, ketika dia isi formulir mengenai data pribadinya, Anda suka ngintip strata pendidikannya di mana. Kalau dia tulisnya Kaocong atau Chongxue, berarti ini anak di bawah level S1. Sehingga saya akan menggunakan kalimat sederhana dalam bahasa Chinese yang lebih umum yang kita sebut Pai Hua. Nah, adapun kalimat itu kita ajarkannya begini, Wo Jian Zheng, artinya I bear witness, gitu kan? Bersaksi. Shi shang chu le an le, bie wu qi ta de shen ming. In this whole universe, gitu, there is no other God worthy of worship except Allah, gitu.
Lalu 我见证 I bear witness Muhammad 是安拉的使者. Muhammad is the messenger of Allah. Gitu. Insya Allah. Ini kok keren kali Mandarin. Boleh dijelasin nggak kenapa bisa jadi pakarnya? Bismillah. Qadarullah gini. Ana lahir di Jakarta tahun 86-an. Orang tua itu lahir tahun 50-an dan Iya kan mungkin 82 lahir. Iya, dan di saat itu kan kalau misalnya orang Tionghoa yang di tahun 80-an rata-rata pasti belum WNI, dan qadarullah di saat itu di Indonesia tuh masih ada Chinese school gitu. Jadi papa mama memang educatednya SD sampai SMP kelas 1 itu sebelum kejadian G30 SPKI dan sebagainya. Mereka memang sudah berbekal dengan Chinese education dari situ. Nah, lalu qadarullah tutup sekolah ditutup. Itu kan kalau misalnya kita lihat ini kita ngomong apa adanya karena sejarah memang sesuai takdir Allah itu begitu. Waktu Orde Baru dilarang. Orde Baru itu kan Mandarin dilarang kecuali 2. Jadi begini, di Universitas Indonesia saat itu ada nggak fakultas bahasa Mandarin? Ada, disebutnya sinolog. Tapi ada persyaratan. Hanya non-Tionghoa yang boleh masuk belajar saat itu. Dan karena ternyata qadarullah di saat itu ya, sekarang udah open. Di saat itu, orang-orang yang masuk ke UI untuk belajar Mandarin itu adalah apa? Badan intelligence kita. Yang mengamalkan sabda Rasul, pelajarilah bahasa asing, niscaya engkau akan terlindungi dari tipu daya mereka. Jadi niat belajarnya untuk itu dan diadakan for them. Nah, kaum yang Tionghoa nggak boleh masuk ke situ. Nah, terus bagaimana seorang Tionghoa di saat itu kalau mau belajar bahasa Mandarin, jalurnya cuma ada 2. Karena bahasa Jepang tidak dilarang, dia bisa belajar bahasa Jepang. Minimal kanjinya dia kenal. Gitu kan? Atau kedua, kalau dia punya minat di dalam bidang medis, traditional Chinese medicine yang kita sebut Chongyi, yang jadinya jadi sinsei, akupuntur dan sebagainya. Ini kalau nggak pakai bahasa Mandarin, diajarinnya pakai apa? Itu titik butanya. Jadi belajar sinsei kok. Jadi akhirnya qadarullah mama memang meneruskan pelajaran Mandarinnya melalui pintu itu. Mama qadarullah benar jadi sinsei dan beneran jadi sinsei dan hampir dilantik saat itu jadi ketua Ikatan Naturopatis Indonesia. Jadi memang ini kuasa Allah ya. Allah tuntun jalannya sedemikian rupa. Dan itu tuh cukup karena gini kok. Lu kan lahir Jakarta tuh. Kami kalau yang di luar Jawa ya, kan selalu bilangnya orang Jakarta tuh Kheoseng ya. Iya. Kheoseng gitu kan. Iya. Jadi kalau ada yang bisa Mandarin kayak, oh beneran gak nih kan gitu. Iya. Dan kalau di daerah saat itu qadarullah kenapa ada yang Mandarinnya lebih fasih, ini sebenarnya ada satu istilah yang kita bisa pakai bahasa kuno untuk mendeskripsikannya. Kita bilangnya San Cao Huang Ti Yuan. Artinya apa? Gunungnya jauh, jangkauannya, dan tinggi, jauh dari jangkauan siapa? Huang Ti, raja. Nah, pemerintahan pusat kan di DKI. Kalau lu di Kalimantan colong-colong belajar, gimana siapa yang tangkap gitu kan? Adapun anak-anak kita di Batam itu saat itu dekat ke Singapura. Kalau punya antena bisa tuh tembus tuh acara TV dari Singapura. Radionya juga semua dengar dari Singapura. Makanya jadi kesannya tuh anak-anak Kalimantan, anak-anak Sumatera, Riau dan sebagainya itu basic Hanyunya itu lebih ada gitu di kalangan Tionghoa daripada yang di Pulau Jawa misalnya gitu. Dan cuman ya itu yang di Pulau Jawa kalau misalnya punya orang tua yang di zaman itu pernah yang benar memang niatnya belajar biasanya masih tersisa walaupun tidak. Nah, lalu qadarullah tahun 98 tuh Ana habis Eptanas. Memang rencananya awalnya orang tua ingin kirim ke Singapura, tapi qadarullah karena kejadiannya seperti itu, situasi politiknya, kondisi 98 diawalkan didahulukan keberangkatan kami ke Singapura. Nah itu. Jadi di Singapura tuh Anda belajar Mandarinnya itu benar-benar masuknya sampai ke Higher Chinese, sampai ke literature, sampai ke Kuwen. Kuwen itu ancient literature, yang dimana di situ kita kalau mau belajar wajib untuk tahu ilmu tafsirnya. Jadi memang hobinya bahasa-bahasa kuno. Awalnya terpaksa, lama-kelamaan minat. Karena gini, kita kan kecil terpaksa kenapa? Karena disuruh orang tua. Iya, karena di sekolah juga nggak diwajibkan. Kenapa sih harus gini? Tapi yang namanya bocah ya, biar gimana pun ya. Kalau nonton film Yoko, ketarik nggak? Di saat itu, kalau film kungfu kayak gitu dan sebagainya misalnya gitu, pasti ada tuh sesuatu gitu ya. Dan dari zaman dulu Yoko udah dubbing belum? Belum ya? Udah dubbing. Udah dubbing. Ya, TV Ano masih analog banget tuh, jadi nggak keluar tuh, cuma keluarnya yang Indonesia. Adalah mulai apa ya? Jadi ini kan jadi penasaran. Ini aslinya kayak apa sih? Terus mama cerita, oh ini aslinya sebenarnya dari buku. Bukunya baca, wah kagak ngerti, gitu kan? Belajar sampai bisa baca dari awal sampai akhir, gitu dan ngerti gitu kan. Bismillah.
Bismillah ta'ala tentunya gitu. Saya paling nyesel loh sebenarnya. Nyokap ngajari Mandarin, bayangin. Nyokap di Aceh ngajari Mandarin. Tapi Hari Minggu ngajari Mandarin dan saya lari karena mau nonton karton. Iya. Dan sekarang saya nyesal nggak bisa Mandarin. Jadi ngomong bisa tapi nggak bisa nulis. tapi nggak apa-apa lah. Kalau misalnya niatnya untuk lillah, pasti Bismillah, insya Allah Allah mudahkan lah. Apalagi kalau misalnya antum belajar Mandarin untuk digunakan untuk dakwah misalnya. Masa ya Allah nggak mudahkan, ya kan? Otaknya agak susah. Sekarang belajar Ibrani aja nggak masuk-masuk. Sholat taubat dulu mungkin. Kalau kata Ustadz Khalid gitu kan, kalau misalnya kita belajar ada kesulitan, ini biasanya karena dosa. Coba deh sholat taubat 2 rakaat, abis itu lancar apa enggak? Waduh. kena tembak. Alhamdulillah. Jadi gitu, pendalaman di segi bahasanya gitu. Dan gini, kalau misalnya belajar Chinese literature yang udah masuknya ke dalam sastra kuno dan sebagainya, nggak bisa lari dari pelajaran sejarah, nggak bisa juga lari dari pelajaran filsafat, karena itu memang sudah terkait. Iya, banyak puisi-puisi dan karangan prosa itu adalah karangan-karangan para filsuf yang juga adalah sejarawan misalnya gitu. Kayak orang taunya Jenderal UV cuma ngelihatnya di foto atau di bekas film-film, lukisan sebagainya. Kalau begitu udah kita kaji-kajian sastra kuno, baru tahu ternyata dia seorang sastrawan yang banyak mewariskan syair yang masyhur. Yang bahasanya itu kalau kita nggak ngerti ilmu tafsirnya nggak akan ngerti. Contoh sederhana begini, sekurang-kurangnya, seminim-minimnya ilmu pengetahuan mengenai Mandarin, orang Tionghoa secara umum pasti tahu, wah ini artinya Aku cinta kamu. aku cinta kamu. Nah, tapi nggak banyak yang tahu, ai awalnya artinya bukan cinta. Ai di zaman kuno itu artinya bakhil, pelit. Masa? Iya. Jadi seiring berjalannya waktu itu ada kosakata, ada hanse yang maknanya dan penggunaannya berubah. Tulisannya sama? Sehingga kalau orang nggak ngerti tafsir, contoh, Nggak, tulisannya sama? tulisannya sama. Loh kok bisa berubah artinya? Karena pemakaian sesuai zaman dan memang Nggak, biasa kan pasti ada perubahan tulisan. Iya, Ini enggak? ini enggak. Perubahan itu. Contoh xie sekarang kita artikan sebagai terima kasih. Iya. Xie di suatu saat itu artinya permohonan maaf. Oh, zaman dulu. Iya, makanya kalau kita lihat misalnya nih, kita mengkaji kitab karangannya Confucius, Hongzi, yang kalau di sini panggilnya Konghucu gitu ya. Sama terlepas dari Konghucu itu di sini diagamakan atau tidak, kalau di luar itu kami untuk kajian secara ilmiah akademis itu dianggap warisan sejarah yang kita pelajari juga. Sehingga orang kalau udah belajar sastra kuno, udah ngerti ilmu tafsirnya, pasti challenge untuk coba baca itu. Dan ada nggak panduan-panduan dari ilmuwan-ilmuwan yang udah lebih paham lagi tafsirnya dan buku tafsirnya udah dituliskan? Ada juga. Lalu kita cross reference. Oh ternyata perubahan maknanya di sini, gitu. Oh ternyata yang diajarkan sama Confucius itu seperti Sebenarnya ini. begini. Lao Tzu juga sama, Masjid Lao Tzu kan di sini kan itu zaman dulu Lao Tzu itu ditulisnya itu di zaman Mandarin itu sebelumnya belum ada sistem pinyin. Sistemnya itu pakai sistem yang kita sebut Chuyin Fu Hao, itu Popomofo yang masih dipakai hari ini di Taiwan. Loh, Iya. Mandarin bukan Popomofo? Popomofo betul awalnya. Sekarang ada pakai Latin ya kan. Oh, sekarang. Ya, sistem Latin transliterasi itu keluarnya setelah kalau Anda nggak salah ingat itu tahun 70-an. Jadi sebelum itu memang pakai Popomofo. Makanya jadi huruf nama kita kalau di akta atau nama jalan tuh banyak ada yang kurang presisi lah gitu. Kayak contoh di sini Lao Tzu, kita tulisnya belakangnya TZE. Nah, bahasa Mandarin sebenarnya mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu ada makrojnya juga. Kalau misalnya di belakangnya ditulis transliterasinya pakai huruf E, itu artinya giginya buka. Jadi bacanya ce. Nama Lao Tzu bukan begitu bacanya, itu tzu. Artinya kalau tzu, tzu kalau kita tanya orang sekarang artinya apa? Pasti dia tafsirnya anak artinya. Tapi tzu di saat itu bukan artinya anak. Tzu itu adalah titel. Seperti memanggil seorang syekh, al-ustad. Gitu. Iya. Jadi Lao Tzu, Syekh Lao. Itu dimulai dari tahun berapa sih yang nggak dipakai lagi? Itu istilah untuk para ilmuwan yang digurukan di zaman peperangan Warring States, zaman Chan Po. Sebelum tujuh kerajaan berperang. yang akhirnya kerajaan Qin mempersatukan mereka. Makanya sampai hari ini kita periode negara berperang. Iya. Jadi di negara berperang itu Qin, Qi, Chu, Yan, Han, Zhao, Wei 7 ini, Qin saat itu Kaisar Qin yang pertama itu baru umur 22 loh.
Tapi qadarullah dia lahir di dalam peperangan, jadi itu realita hidup yang dia lihat. Enggak, ini yang menyatukan Incheon. Dia yang jatuhkan. Makanya sampai hari ini negara itu masih disebutnya Cina. Lafaz Cinnya itu dari kerajaan. Ya, karena dia yang pertama sekali menyatukan seluruh Cina. Betul. Tadinya kan pecah-pecah. Adapun pecah-pecahnya itu juga sistemnya sebenarnya 15 tahun berperang tuh. Betul. Dan Kongzi sama Laozi, mereka warga negara berbeda di saat itu. Iya. Yang lahir di zaman itu. Mereka melihat peperangan itu, kesusahannya, kesengsaraannya. Lalu mereka timbul pemikiran-pemikiran ya. Kalau kita meyakini Allah kasih ilham lah. Terlepas dari ini, kalau kita bilang 100.000 sekian nabi yang tidak diceritakan oleh Allah dalam kitabullah, ya bisa jadi salah satunya dari mereka adalah sebenarnya nabi yang Konghucu tidak dan Laut. diceritakan gitu ya. Ya, ini biar teman-teman tahu ya, yang nggak tahu, mereka hidup 500 tahun sebelum Masehi. Ya, jadi sebelum Yesus 500 tahun mundur. Iya, betul. Karena gini, jadi experience dari chaosnya itu memberikan mereka menarik kesimpulan yang agak sedikit berbeda. Qadarullah Kongzi saat itu menyimpulkannya begini, semua penderitaan yang ada, peperangan terjadi karena manusianya itu telah menjadi, kalau kita di Islam sebutnya ikhwanus syayatin. Manusia yang menjadi syaitan. Syaitan itu kan artinya apa? Mereka yang telah melampaui batas. Andai saja semua manusia belajar untuk bersyukur, berqanaah dan tahu batasan-batasan yang tidak dilampaui. Ayah seharusnya tidak melampaui batas apa, demikian juga ibu, suami, istri, anak, terus keluar di masyarakat sebagai member of society seperti apa, sebagai leader seperti apa. Kalau semuanya itu dijaga, adabnya, akhlaknya, insya Allah nggak masalah. Dan adapun masalah ketuhanan, Konghucu dia kenapa sebutnya, kalau zaman dulu tuh kita dengar tuh orang-orang yang lebih tua itu kalau manggil Tuhan itu manggilnya langit kan, Laotin. Sebutnya Tien. Nah, kata Tien itu sebenarnya bisa dibilang tauhid, karena memang Konghucu itu percaya Tuhan itu ada satu, Maha Tunggal. Dia nggak melakukan apapun yang syirik, dia menjauhkan diri dari segala tahayul dan khurafat. Kalau di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh muridnya, jadi kayak kitab hadisnya mereka yang merekam semua pembicaraan dan sabdanya Konghucu saat itu. Sempat ada beberapa potongan-potongan pembicaraan di mana memang diriwayatkan Konghucu ditanya perihal gaib, setan itu ada nggak sih, apa nggak ada sih? Dia tanya, dia jawab ada. Lalu apa sikap Anda wahai gurunda, gitu kan? Dia jawabnya Jing al Yuanzi. Saya hormati keberadaannya, saya menjauhi. Artinya semua kepercayaan saat itu yang bersifat takhayul, yang bersifat khurafat, dia menjauhi. Dia sendiri kalau sembahyang langsung ke langit. Ya, jadi dan berruku dan sujud. Iya. Dan kata Tien itu kalau kita bedah hansenya, dia di atasnya itu huruf 1 I. Allahu Ahad. Di bawahnya itu huruf Ta. Artinya besar. Allahu Akbar. Jadi dia sebenarnya kalau dikatakan, iya dia tidak mempersekutukan. Iya, dia nggak ada dewa ya. Jadi bagi teman-teman Konghucu asli itu dia nggak ada dewa-dewa. Baru sekarang aja jadi dia banyak dewa. Seiring berjalannya waktu gitu, dan kisah-kisahnya, adapun patung didirikan, kuil dibikin, itu sama kurang lebih kayak kisahnya sebelum Nabi Nuh. Orang-orang soleh yang sebelumnya didirikan patung kan sebenarnya untuk memperingati. Kayak kita bikin patung Sudirman tuh. Lama-kelamaan lewat, kok merasa kayaknya kasihan kalau hujan. Dikasih pavilion. Lama-kelamaan kan kalau lewat mereka mangguk, taruh bunga. Nggak, mereka tes berdoa, rupanya manjur. Wah, terakhir disembah. Itu. Dan Allah bukakan itu kan dalam surah Al-Jin itu, kenapa modus operandinya jadi kayak seperti itu gitu kan. Dan setan suka di tempat yang orang sembah. Patung-patung yang disembah oleh orang. Nah, qadarullah di sampingnya Laozi dia menanggapinya bagaimana? Semua kesengsaraan ini karena manusia tamak, rakus dengan dunia, haus dengan syahwat yang tidak ada habisnya. Sehingga kesimpulan yang dia tarik dan ajaran yang dia ajarkan adalah, yuk mari kita kembali menyatu dengan alam dan zuhud kepada dunia. Ya, jadi jangan jadi budak dunia. Ini Laozi ini pendiri Tao. Iya, pendiri Tao. Jadi kalau teman-teman tahu yang ada yin dan yang, yin dan yang hitam putih itu, itu pendirinya. Jadi dia sudah berbicara mengenai itu, keseimbangan alam. Keseimbangan alam, ada malam, ada siang, kodratnya dan fitrahnya seorang perempuan masih seperti apa segala macam. Oh, ini by the way fun fact ya. Fun fact ya Fitri ya, sebagai trivia aja ya. Tahukah teman-teman, Kongzi itu yang diajarkan oleh dia kepada murid-muridnya adalah apa di zaman itu? Perempuan sama lelaki yang bukan mahram dilarang bersentuhan dan dilarang berikhtilat dan dilarang berkhawat. Ya, karena bisa menimbulkan fitnah. Betul. Jadi memang kita pakai istilahnya di zaman itu nanyu so pucin. Pucin itu nggak boleh bersentuhan, nggak boleh close.
Nggak boleh dempet. Iya, lalu nggak boleh berkhawat satu perempuan, satu lelaki yang bukan mahram di dalam satu ruangan. Kunan kuanui kung cu isi, itu tidak dibolehkan. Dan mereka juga menjaga para perempuan mereka benar-benar diratukan sebagaimana kita menjaga Rasulullah SAW mengajarkan sebaik-baiknya seorang wanita adalah di rumah. Itulah sebenarnya yang dijadikan fitnah tuh untuk merusak budaya Tiongkok. Dibilang, oh ini anti feminisme dan ini menekan hak-haknya wanita. Tidaklah. Di zaman itu para ibu dan para perempuan dirumahkan, mereka tidak dirampas hak asasinya sama sekali. Mereka itu diwajibkan untuk sekolah. Tapi sekolahnya nggak boleh kayak lelaki datang ke madrasah. Mereka itu justru sebaliknya, saking dimuliakannya perempuan itu gurunya yang didatangkan, dan ada ilmu-ilmu yang diwajibkan untuk mereka belajar. Di antaranya 4: Qin, Qi, Su, Fa. Qin itu kalau ini masih opsional lah, alat musik dan seni dan sebagainya. Qi itu catur. Kenapa? Karena kita bayang gini, kalau orang jago main catur di satu dianggap apa? Ini catur Cina ya? Iya, logikanya dan seni berstrateginya bagus. Artinya kalau misalnya seorang permaisuri atau ratu, dia bisa mengajarkan ilmu catur ini kepada anaknya dari sebelum dia balik. Sebagai seorang ibu, sebagai madrasah atau ula, ini anak akan jadi raja yang jagoan, udah paham strategi gitu kan. Jadi itu ilmu yang dia pelajari, wajib dipelajari untuk diwariskan ke anaknya sebelum anaknya beranjak dewasa, balik dan jalan ke sekolah gitu. Mereka segitu dijaganya tuh di saat itu. Jadi banyak sekali benang merah yang sebenarnya Anda sendiri kalau ketika belajar dan mengenal Islam pun mengira kok banyak ya kesamaan adab dan akhlak dan warisan-warisan dari Rasulullah SAW yang satu jalur dengan ini. Dan Konghucu juga penekanannya berbakti kepada orang tua. Sangat menekankan itu, sangat. Bahkan ada 8 itu yang diwajibkan. Kalau dia lebih ke mikro detail lagi. Zong, xiao, ren, ai, li, yi, lian, si. Jadi orang kalau cong itu artinya apa? Dia harus setia dengan jujur juga. Ya, xiao itu adalah bakti kepada orang tua, bakti kepada negara, bakti kepada siapapun. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran untuk kita mentaati Allah, Rasul dan ulil amri, gitu kan? Jadi kudeta dan sebagainya itu tidak diperkenankan oleh dia. Zan itu adalah apa? Belas kasih sesama, hablum minan nas. Gitu. Lalu ai. Nah, di zaman dia ai mulai berubah. Artinya sudah cenderung kepada rasa kasih dan cinta. Nah, Zong Xiao dan Ai, Li itu harus apa? Beradab dan sopan santun. Iya, Li, akhlak. iya, ketemu sama siapa, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh diucapkan dan sebagainya. I itu apa? I itu sense of camaraderie. Jadi kesetiaan yang lebih ke kita satu kaum harus saling membantu gitu, sifat gotong royong. Jangan kalau misalnya temen lu lagi susah, lu justru lagi tinggalin. Kalau perlu dia ditombak, lu yang pasang badan maju untuk membantu dia gitu. Terus lien itu adalah apa? Sifat kasihan, sifat iba, untuk mau menolong, empati dan sebagainya. Yang paling penting ini yang kita kalau di Islam bilangnya haya, sifat malu. Tahu malu, tutupi apa yang perlu ditutupi dan sebagainya. Makanya mereka penting banget mengenai aurat di zaman itu juga. Perempuan itu nggak boleh buka apa, nggak boleh terlihat apa. Dijaga, ada ya? Segitu dijaganya. Hijab itu sudah ada di zaman itu. Cuman bentuknya berbeda dengan fikih yang kita. Oh ya, dia pakai kerudung putih gitu aja, kerudung tutup aja. Iya, dan bahkan ada yang kalau misalnya lagi jalan di perjalanan aja dia nggak boleh keluar dari tendanya. Kalau ngomong sama orang, ini contohnya gini, misalnya anak raja atau anak pangeran, qadarullah dia sakit, tabibnya lelaki, dan dia harus diperiksa badannya, itu pakai benang. Dan disekat pakai kain. Dia pakai kain. Nggak boleh tangan dia langsung bersentuhan di sini untuk denyut nadinya. Jadi walaupun untuk alasan medis sekalipun, yang itu sudah alhamdulillah dimudahkan dalam Islam. Kalau darurat diizinkan kan dokternya untuk melihat apa yang dia tadinya tidak dibolehkan lihat. Kalau ini enggak, sama sekali enggak. Pakai benang, diikat di tangan, benangnya panjang, depannya disekat. Jadi segitunya mereka di saat itu menjaga aurat, menjaga malu, menjaga kehormatan dan sebagainya. Ya banyak sekali values-nya itu. Kalau misalnya kita ngerti ilmu tafsirnya dan benar-benar belajar di saat itu. Makanya anak-anak yang belajar Chinese history saat itu sama Chinese literature yang udah sedalam itu wawasan melihat dunianya, worldview-nya sudah beda itu. Dan ini sebenarnya insya Allah adalah satu wasilah juga ya, bismillah ta'ala, untuk mendekatkan nih gimana kita bicara pembauran Tionghoa dengan orang-orang non Tionghoa. Islam hadir untuk itu, rahmatan lil alamin, ya kan? Belum lagi kesamaan nih kok. Kalau di Cina itu ya, kita kan ya karena pengaruh Konghucu ya.
bagaimana berbakti kepada orang tua itu harus nomor satu. Ya, beda dengan bule nih. Kalau bule kan Iya. anak udah besar keluar, ya nggak ada urusan lagi gitu. Lu mau Kadang bikin anaknya balik, masih pengen berbakti, masih mau di rumah, orang tuanya yang udah kita suruh. udah suruh keluar, nggak boleh memang. 17 tahun up keluar. Iya. Ya. Kalau di Cina itu wajib banget. Itu gimana lo? Iya, apalagi wabil khusus setelah mereka perang kemerdekaan dan sebagainya untuk mengontrol populasi, anak kan dibolehkan cuma satu tuh Iya, kebijakan pemerintahnya. Kemarin tuh satu. Sehingga memang gitu. Ini gini, bakti kepada orang tua itu ya kalau di Chinese culture itu ya sepekat apa sampai di zaman dulu itu ada istilah begini, Haonan Utang Ping. Seorang anak lelaki yang baik tidak akan menjadi tentara. Sampai begitunya. Kenapa? Karena qadarullah kalau misalnya dia wafat di dalam peperangan, terlukai hatinya siapa? Orang tuanya. Orang tuanya itu paling ditakuti kalau dalam bahasa kita adalah dideskripsikannya begini dalam kitab-kitab kuno. Pai Faran, Song Hei Faran. Orang berambut putih mengantar jenazah orang berambut hitam. Yang lalu kita tafsirnya adalah orang tua mengantar jenazah anaknya. Mereka paling takut itu kan. Dan itu yang mereka jaga. Tapi kalau namanya perang mau gimana? Ya enggak. Makanya ada kisah yang lalu Disney jadikan kartun kan tuh, Mulan. Hua Mulan itu benar ada sejarahnya, benar ada tokohnya, dan dia saking berbakti kepada ayahnya karena gini, saat itu perangnya itu separah apa? Setiap keluarga wajib kirim satu orang. Iya. Jadi yang tua udah rentan pun juga dibutuhkan tenaganya. Kalau nggak ada anak laki, mau nggak mau dia yang maju. Jadi papanya Hua Mulan itu udah siap mau keluar. Hua Mulan yang keluar pura-pura pakai jadi lelaki. Nah, itu salah satu lagi bukti bahwasanya di zaman itu mereka sebegitunya menjaga untuk tidak berikhtilat. Bisa nggak ada orang yang tahu dia adalah seorang lelaki sampai nggak sengaja kelihatan lagi mandi. Karena di saat itu pakaian lelaki tidak boleh menyerupai perempuan, pakaian perempuan tidak boleh menyukai lelaki. Islam banget kan ya? Rasulullah juga melarang itu. Nggak boleh abu-abu. Nggak boleh abu-abu, betul. Terus bahan tertentu, warna tertentu itu menjadi ciri-ciri dan sebagainya. Dia ketika dia cross kayak begitu, semua orang husnuzon aja bahwa dia laki. Iya, karena pakaiannya pakaian laki semua. Saking itunya kayak begitu. Sampai qadarullah dia udah mau mandi baru ada yang ketahuan, dan itu pun respon jenderalnya adalah menghukum. Bukan lalu mereka mikir apa-apa, enggak. Ini udah SOP dilanggar, gitu kan. Karena kan hukum Konfusianisme ini itu kan begitu, melampaui batas nih ini nih. Seharusnya antum enggak di sini gitu. Segitunya di saat itu. Jadi bakti memang nomor satu banget, betul. Oke, ini kalau boleh tahu nih kok, ini kan spesialis sejarah Cina nih. Ya, astagfirullah. Tahu sedikit. Sejak kapan nih Cina itu Islam sebenarnya? Tahunnya jujur subhanallah ana lupa. Tapi kan memang dari Nabi juga ada bilang kan, tuntunlah sampai ke negeri Cina. Iya, Waktu itu memang hubungan antara Jazirah Arab, tanah Arab sama Cina udah betul. Nih disclaimer dulu ya, kita di sini nggak lagi bahas sanad hadisnya itu sahih atau dhaif atau enggak ya. Tapi bahwasanya ada ungkapan seperti itu adalah benar gitu ya. Kita nggak bahas hadisnya sahih apa enggak nih. Tapi iya memang iya, dan kalau kita runut dan menggunakan tolak ukur masjid tertua sebagai sebuah catatan, ya memang masjid tertua di China itu dicatatkan itu 1300 tahun. Jadi artinya kalau Rasulullah SAW itu wafatnya 1400 tahun lebih, berarti itu cuma selisih 1 abad. Masih zaman minimal setidaknya zaman tabiin dong, ya kan? Itu. Jadi setua itu. Kalau Indonesia kalau nggak salah kan paling tua berapa? 600 ya, 600 atau 700 segitu lah. Udah tahun 1200 Indonesia lah. Dia itu jadi apa? Hampir double nih ceritanya nih gitu. Ya karena Cina sama Arab ya masih lewat darat tembus, karena kan dari perdagangan sutra udah iya jalan sutra itu betul. Dan jalur sutra udah ada. Iya. Makanya kan ada hadis mengenai sutra juga kan. Iya, kain paling bagus kan kain sutra. Itu sudah membuktikan bahwa sutra sudah sampai di situ, dan memang Chinese pelopornya. Betul sekali. Jadi ya itulah, di China juga terdapatkan salah satu sahabat dimakamkan di situ, gitu kan. Dan ini sekali lagi karena Anda bukan ulama, Anda bukan pakar, banyak lupanya. Mohon dimaafkan ya. Sahabatnya namanya siapa tuh Anda lupa, subhanallah.
Dan iya, jadi catatannya seperti itu. Dan kalau kita lihat di Masjid Al-Aqsa kayak begini, memang masjid di situ ada sedikit segi kemiripannya itu juga. Diambil dari situ. Iya, Anda pernah pergi ke Beijing dan qadarullah saat hari terakhir itu mau balik ke Jakarta itu memang Yaumul Jumu'ah. Jadi sempatkan sholat Jumat di situ, gitu kan? Anda menemukan di saat itu yang paling dekat adalah Masjid Matin. Setelah Anda cari tahu lagi, ternyata masjid itu, wow, subhanallah, itu sejarahnya ini sekali. Jadi Matin itu adalah satu kawasan di Beijing yang disebut Matin, ma-nya itu ma kuda, karena pedagang kuda ngumpul di situ. Dan peralatan-peralatannya. Qadarullah banyak suku Hui yang muslimin. Ya, Yang suku Hui tadinya memang muslimin kan? yang tadinya adalah gembala, terus mereka karena mau diversifikasi bisnis lah istilahnya, masuk ke permainan perdagangan alat-alat kuda juga, dan terkumpul di situ. Nah, di zaman dinasti Qing, Kaisar Qingnya sendiri yang bukan Islam di saat itu sangat menghargai keberadaannya mereka. Qadarullah Masjid Matin itu dibangun oleh si kaisarnya. Dan sampai hari ini masih dipertahankan ada di situ. Ya karena kalau kita bicara Cina duluan mengenal Islam dibandingkan dengan Betul. Kristen gitu. Kristen malah dianggap apa? Agama bule gitu kan. Iya. Mereka bilangnya Tuhannya bule. Betul. Jadi dia masih, jadi ibarat kata gini, kalau Kristen itu diterjemahnya itu mentah-mentahan langsung transliterasi Ci Tu Jiao, gitu kan? Ya kan? Lalu Yesus Kristus Yesus Citu, gitu kan? Jadi dipanggilnya Ci Tu Jiao, gitu. Nah, kalau Islam, walaupun ada sebagian orang bilang Islam Jiao, ada, dan kita nggak menggunakan itu karena di bahasa daerah tertentu lafaznya bersenggolan dengan kata-kata istilah yang kurang sopan gitu kan ya. Nah, jadi mereka menggunakan Qing Zhen Jiao. Jadi Islamnya itu sudah diterjemahkan terlebih dahulu dan dimaknai dalam bahasa mereka. Inilah yang kami pahami hadal Islam gitu kan. Ajaran yang bersih, murni dan benar. Jadi dia pakainya Qing-nya itu Qing Jie, Qing artinya bersih dan murni. Lalu Chen itunya adalah benar. Lalu ditambahkan satu kata lagi di beberapa masjid yang tua itu, kata ku, artinya ancient. Ini ancient teaching, Qing Zhen Gu Jiao. Jadi itu kalau ajarannya aja disebutnya pakai kata, dinisbatkan kata ku, ancient di situ, itu udah petanda banget. Jadi ajaran ini udah berapa lama di situ adanya? Udah ada Iya, dulu. Allahu Akbar. Karena ya kita nggak pungkiri suku Hui juga dapat posisi yang luar biasa di Cina ya. Betul. Dan mereka kan banyak silang nikah juga dengan kaum Persia saat itu. Iya. Pedagang-pedagang, lalu ditambah lagi zaman dinasti Ming juga sangat dirangkul muslimin. Makanya kalau enggak, Cheng Ho nggak akan turun ke sini. Cheng Ho itu suku Hui. Suku Hui. Betul. Adapun Cheng Ho itu sebenarnya itu nama titelnya dia yang dipakai sebagai pangkatnya. Nama pribadinya dari lahir apa bin apa, nama fulannya itu ada beda lagi. Dan dia suku Hui di situ. Ya suku Hui itu bisa dibilang 100% Muslim ya. 100% Muslim. Dan mereka tuh kan sejarahnya tuh mereka tuh sebenarnya nenek moyangnya itu saya lupa ya nama dinastinya. Mereka tuh diambil dari orang-orang yang sama kayak orang-orang Kazakhstan itu. Iya, betul. Jadi mereka direkrut sebagai tentara bayaran untuk melindungi Cina dari Mongolia. Iya, ada beberapa asar mengatakan itu, betul. Mereka direkrut untuk jaga perbatasan lah. Jaga perbatasan. Waktu itu belum Mongol. Waktu itu nama sukunya saya lupa ya. Jadi di zaman dinasti Song pun mereka tuh udah mulai ada. Karena Song kan awal kekalahannya suku Han dan lalu didirikannya dinasti Yuan yang menjadi penjajahan Mongolia kepada kita tuh. Jadi waktu zaman sebelumnya itu jaga perbatasan dan terjadi kawin campur. Betul. Kawin campur sama orang Han, itulah. Betul. Makanya suku Hui mukanya kalau misalnya mereka berdiri bersampingan dengan saudara kita yang suku Uighur kelihatan bedanya dan miripnya kelihatan. Iya. Oh, yang ini lebih ke sini mukanya, yang ini lebih ke sini. Jadi dia, tapi banyak juga yang mirip Han jadi ya. Betul. Yang bedain cuma jenggot doang. Betul. Jadi, makanya sebenarnya ya di kalangan Chinese Muslim yang ngerti dinamika sejarah seperti ini dan juga masih ngerti bahasa Mandarin ya. Kita tuh suka bercanda gini. Kita belajar hadis Bukhari. Imam Al-Bukhari kira-kira mukanya kayak apa ya? Karena kan dia dari Bukhara.
Bukhara kan sekarang kan di Kazakhstan tuh. Ini jangan-jangan mukanya muka-muka orang Hui. Dan orang-orang muslimin di suku Hui itu kalau misalnya jenggotan, Masya Allah bener-bener gak kalah sama ahi-ahi kita yang dicondet. Lebatnya itu Masya Allah, dan mereka pertahankan itu, nggak dicukur, nggak diapain. Lebih mirip mungkin orang Uighur lah kalau orang Kajak. Jadi hidungnya agak sedikit mancung tapi matanya masih seperti saya. Atau sipit. Alhamdulillah, ada aja takdir Allah benar-benar. Ya karena kalau kita lihat ya teman-teman, Kazakhstan, Uzbekistan itu kan muslim semua tuh. Iya. Cuman memang kadang orang lupa dengan negara-negara itu. Karena Iya. itu negara secara luas betul. gede loh. Sentral Asia yang di bawah Rusia itu. Iya. Betul. Makanya Khabib kan ketika dia menang di UFC itu, wah itu martabat mereka di mata dunia, atensinya tuh sangat terangkat tuh derajatnya. Karena Ya, itu yang direkrut tuh yang nenek moyangnya si Khabib. iya, betul. Nenek moyangnya direkrut Betul, untuk betul. jaga perbatasan. Betul. Karena Mongol saat itu, waduh, badannya Padahal gede. Cina kalau ketemu Mongol 3 1 orang. lawan 4. Iya, 3 orang pun nggak bisa ngalahin. Dan tradisional martial art yang dipelajari oleh para kesatria Mongol itu adalah gulat. Itu udahlah makannya seperti itu, dan Badannya besar. besarnya di padang gurun. Turun kuda mereka aja kuda yang berotot gitu Ya, kan. udah lebih besar. Turun ke lantai, 3 disikap dibanting habis. Astagfirullah. Ya. Jadi memang mau nggak mau bayar tentara luar lebih besar. Karena di saat itu qadarullah mereka juga sebenarnya ada sedikit kekhawatiran ya, yakni gini, kalau misalnya Mongol saat itu sukses, ini wilayah kita dicaplok sama dia juga nggak nih, gitu kan? Iya. Jadi mendingan Bantuin Cina. Iya, the enemy of my enemy is my friend, gitu kan? Bantuin. Walaupun qadarullah, alhamdulillah ala kulli hal, tetap aja Mongol yang menang. Sempat di satu Iya. waktu. Tapi kan gini, di sini kita ambil ibrohnya, yaitu apa? Usaha ikhtiar tetap kita harus lakukan. Suksesnya di tangan Allah ya. Tapi kalau Mongol nggak ngambil Cina sampai ke Bawah. sana, Islam juga nggak gampang loh. Jangan lupa. Betul. Ibrohnya adalah kita nggak akan punya catatan sejarah yang kubilaikan sampai ke Iya. Indonesia. Dan ini sesuatu yang patut dibanggai karena apa? Qadarullah saat itu ketika kubilaikan coba menaklukkan Indonesia kan gagal tuh. Ditipu. Bukan Indonesia, masih Singosari. Iya. Kerajaan Singosari itu saat itu. Jadi kita malah ini bangsa yang berhasil menaklukkan China-nya sebesar itu, Indonesia udah gagal loh. Karena dia menguasai strategi perang di daratan, tapi di perlautan, ini gamenya beda ini. Enggak, dia nggak biasa di hutan tropis. Karena itu satu lagi di sana juga. nggak ada nyamuk malaria. Iya. Di sini ada nyamuk malaria. Betul. Vaksin belum ada. Alhamdulillah. Menarik sekali sebenarnya itu kalau misalnya kita pelajari kayak gitu, dan insya Allah kalau kita ngomongin perbauran ya, kalau kita belajar sirah kayak begini, sejarah kayak begini ya, itu akan mengganti cara pandang seorang, baik dia itu sendirinya Tionghoa atau non Tionghoa. Kita akan paham lebih kenal lagi, ternyata latar belakang mereka begini ya, sehingga qadarullah mereka itu menjadi kayak gini itu asbabnya apa. Kadang kita bukannya subhanallah, seiring berjalannya waktu dan belajar untuk berduduk dalam rukun dan bermuamalah itu, kadang kita lupa ketika kita meng-highlight sebuah problem, ini solusinya apa gitu kan. Kita suka terlampau untuk menggebu-gebu meng-highlight problemnya, tapi ini solusinya apa yang kita bisa hadirkan itu justru kurang nyata. Akhirnya jadi yang simpang siur adalah lebih ke perdebatan dan senggol-senggolnya gitu kan. Ya. Saya udah ingat ya, itu sebelum Mongol Xiongnu namanya. Iya, betul. Xiongnu. Dan istilah Xiongnu itu udah dari zaman apa tuh? Dari zaman Pengendara kuda waktu itu. Dari zaman Qin itu udah ada muncul. Xiongnu. Iya, betul. Nenek Makanya moyang tembok Mongol. itu dibikin. Ya. Makanya tembok itu dibikin. Jadi mereka berat, besar. Suruh manjat tembok susah. Dari atas udah pakai panhapi turun ke bawah. Terus, Masya Allah. Sebenarnya salah satu ya kerinduan saya itu adalah ingin jalan ke Cina lewat darat, main ke Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan itu kan istilah sejarahnya luar biasa, cuma Iya, kurang diekspos ya. Iya, betul. Wabil khusus kalau kita kunjung kepada masjid mereka yang sejarahnya lebih tua gitu. Karena Allahu alam ya, siapa di zaman dulu para salafus saleh pernah singgah di tempat apa. Ya kan? Kita nggak tahu loh, bisa jadi masjid di mana kita memijakkan kaki itu di satu saat di zaman dahulu seorang salafus saleh itu pernah ada di situ, gitu kan? Baik itu mungkin dari kalangan tabiin, gitu kan?
Bisa jadi. Dan itu insya Allah perjalanan kayak begini kalau bisa dilakukan sih akan mempertebal iman lah sedikit maupun Iya, karena banyak. banyak ya sejarah-sejarah yang luar biasa tuh ya itu di seputar situ. Cuman masalahnya karena negaranya sekarang kurang terkenal, orang nggak tahu. Betul nggak? Jangan kan Kirgistan siapa yang tahu? Tajikistan betul, juga. betul. Sebelum ada Khabib, subhanallah, Dagestan orang lupa tuh ada di atas peta tuh. Orang tahu Uzbekistan itu karena ceweknya, Iya. cewek Uzbek. Kalau kan ada yang tahu. Itu ya. Dan Cechnya juga kan orang taunya cuma gara-gara perang Rusia baru tahu ada Cechnya. Oh, Chechnya. Ya. Ada negara di Eropa yang mendirikan syariat Islam. Iya. Yang kalau jenderalnya sama presidennya ketemu lagi baris ngomongnya assalamualaikum gitu kan. Ya, Chechnya jadi terkenal karena perang Rusia kemarin. Jadi ternyata ya itulah. Kadang gini ya, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ya dengan maha ketahuannya yang sudah merancang semua qadarnya sedemikian rupa, dialah yang lebih tahu. Adapun perihal yang kita lihat kurang baik itu kadang karena keterbatasan sudut pandang kita kan. Dan yang bahaya adalah gini, hikmah itu selalu di belakang, sedangkan umur kita belum tentu sampai untuk menyadari hikmah tersebut. Makanya alangkah baiknya kita di depan husnuzon terlebih dahulu deh, bahwa Allah lebih tahu atas perkara ini. Yang buruk terjadi di dalam diri kita, di depan mata kita itu, ya kita doakan yang baik-baik aja. Bisa jadi hikmahnya di belakang itu sebenarnya kita belum tentu nyawa kita sampai ke situ untuk melihat hikmah yang terjadi. Oh ternyata Allah izinkan peristiwa ini adalah begini. Kayak itu nasihat yang sama yang Ana nasihatkan kepada diri Ana sendiri terlebih dahulu. Karena qadarullah setelah syahadat pun juga Ana bertanya-tanya selalu. Maksudnya Allah kenapa ya Ana dilahirkan sebagai seorang Tionghoa yang kondisi hidupnya begini di negara seperti ini. Ini Tunggu. gitu. Oh ya. Nah, ini kok. Dari tadi kita ngomong sejarah nih. Kohan sendiri mualaf. Iya, alhamdulillah. Sejak kapan mualaf? Dan Anda suka bercandanya gini, tapi ini setengah bercanda sebenarnya benar gitu ya. Nama lengkap saya Hans Ahmad Yamin. Hans Ahmad Yamin. itu dari lahir. Dari lahir, wallahi. Oh, kok bisa? Ya, akta Kenapa kelahiran ada sudah Ahmad ya? begitu. Gara-gara- Nah, itu kan kadang Allah tuh ada aja ya caranya untuk memberikan ilham kepada orang, memberi tunjuk kepada orang. Itu seakan-akan mengatakan anak ini udah dicap dari lahir. Ini berapa bersaudara, Bu? Anak tunggal, subhanallah. Oh, anak tunggal. Tapi anak besar dengan sepupu-sepupu yang selisih umurnya dikit dan kita hidup di satu rumah yang sama. Qadarullah ketika ibu mereka wafat pun juga ya udah, mama saya dipanggil mami juga sama mereka gitu. Jadi dibilang saya tunggal secara biologis, saya tunggal. Nah, saya cuma pengen tahu nama yang lain ada Ahmednya juga nggak? Nggak ada. Cuman gini, jadi qadarullah papa ketika ganti ganti WNI dan ganti nama, nih bayangkan teman-teman boleh bayangkan sendiri, orang Tionghoa, Chinese educated, nggak ngerti Arab, nggak tahu Islam. Bagaimana ceritanya dia bisa Kasih dari nama-namanya. ratusan dan ribuan nama dia bisa pilih untuk dirinya sendiri. Qadarullah dia pilih nama depannya Yusuf, belakangnya Tajuddin. Masa? Tanpa mengetahui Yusuf artinya apa. Dikasih orang kali. Biasa kan ada orang, dan nama lu itu aja. Kagak. Oke. Anda tanya kepada papa bilang nyari-nyari aja, terus nggak tahu kenapa serak aja di situ. Dia juga nggak bisa memberikan alasan yang lebih mudah dicerna dari itu. Kepikiran itu. Mungkin banyak temannya nama Yusuf kali. Nah itu dia, karena qadarullah sepanjang jalan beliau kalau reuni itu saya juga dibawa, nggak ada yang lain yang namanya kayak gitu. Nggak ada. Semuanya biasanya orang Tionghoa kan milihnya kan yang lebih Iya. ke Jawa-Jawaan gitu kan, Sunjoyo Iya. untuk yang Marga Sunitro Sun, atau apa gitu. Tanu Wijaya untuk yang Marga Tan dan sebagainya iya. gitu kan. Lah ini Yusuf Tajuddin. Padahal marganya marga Yong. Mereka apa? Yang Yang. nggak ada tuh nama Yongnya disebatkan ke dalamnya gitu, kayak orang-orang marga Ui gitu jadi Wijaya gitu. Iya. Dia nggak melakukan itu. Marga Eng Wijaya juga. Jadi dia nggak melakukan itu. Tanoto gitu kagak, sama sekali nggak ada. Ada kan orang yang bahkan memaksakan gitu, marganya Huang. Gimana ya biar dijawakan ya, Jawaisasi ya. Oh Huanggono gitu misalnya gitu. Ada orang yang melakukan itu. Ini nggak ada effort ke sana sama sekali. Subhanallah, dia nggak ngerti Arab, dia nggak tahu Islam. Itu bokap. Iya, Alkitab juga dia nggak pernah baca, dia nggak tahu Yusuf itu siapa. Tiba-tiba enak aja Yusuf Tajuddin. Kalau anaknya lahir juga dinamakan Ahmad Yamin, tanpa tahu Ahmad itu apa. Mama sempat protes. Tapi dia kekeh menamakan itu. Ahmad saja. Tetap sampai hari ini. Jadi anak syahadat tanpa mengganti nama. Dari lahir, akta kelahiran udah Hans Ahmad Yamin. Walaupun nama Cinanya ada. Jadi keren tuh kalau akad nikah tuh.
udah langsung Hans Ahmad Yamin bin Yusuf Tajuddin, nggak ngeliat muka, nggak ada orang yang kira Cina. Nggak ada yang tahu juga mualaf. Kira memang mungkin bokapnya yang mualaf. Hans Ahmad Yamin bin Yusuf Tajuddin kayak begitu. Jadi ini udah ditandain sih dari dulu sih gitu kan. Oke. Nah, dan qadarullah secara KTP ya orang tua Buddha, tapi sekolahin anaknya, cara sekolahin anak itu milihnya adalah dengan cara gimana? Oh, kita cari deh sekolah yang prestasinya ketahuan kesohor gitu di dalam bidang A, bidang B gitu bagus gitu, terus dekat dari rumah udah masukin aja. Tunggu lu. Lu syahadatnya kapan, Bro? Qadarullah proses syahadatku, kalau syahadat iman sendiri mengakui tanpa disaksikan itu kurang lebih itu pertengahan atau akhir 2018 atau 2019. Oh, baru juga. Lalu belajar memantapkan diri mau syahadat saksi, qadarullah Covid, ya kan? Pas Covid kemarin. Waduh, ini baru luar biasa. Tapi luar biasa. Itu jadi gini, jadi gini, ini semua bismillah lah ya. Oke, kita balik. Artinya waktu kecil tuh muslim, nggak pernah tanya, belum muslim, nggak pernah nanya, ini kok nama gua ada Ahmednya nih. Setelah ngerti, loh, waktu SMP lagi kecil itu ya udah nama dikasih apa mah ini aja. Dan lu sekolah di sekolah apa tadi? Lanjut. Nah, sekolah kalau dulu saat itu sekolah Kristen. Jadi Sekolah papa mama Kristen. nggak terlalu peduli agamanya apa, kalau prestasinya bagus dekat dari rumah masukin gitu. BBK. Waktu itu kita nggak usah sebutin lah sekolahnya di mana, ntar off cam aja ya. Tapi pasti tahu lah. Karena itu milik satu gereja yang yayasannya juga cukup terkenal gitu kan. Jadi sekolah di situ, nah itu juga kan qadarullah, karena bagaimana caranya anak yang fitrahnya itu lahir dalam fitrah murni, yakni kita meyakini fitrah Islam, tapi mengikuti tradisi orang tua yang nggak ada bersentuhan sama sekali dengan lafaz Allah. Bagaimana dia mengenal itu? Ternyata ini jalan yang Allah pilihkan gitu kan. Setidaknya lu sekolah Kristen tapi ada Allah gitu kan. lu sekolah Kristen nih. Betul. Nggak ada terpengaruh ke situ. Tidak, karena gini. Pertama, Anda masuk ke situ jadi minoritas dalam minoritas. Betul. Dan bocah-bocah kan ejek-ejekannya kadang gimana ya, gitu kan. Nah, tapi itu nggak ngeganggu, jujur nggak ngeganggu. Nah, seiring berjalannya waktu belajar Bible dan tahu mengenai perjanjian lama, tahu mengenai perjanjian baru, dikasih tahu hukumannya seperti apa, Allah itu satu, jangan mempersatukan dan sebagainya. Lalu di perjanjian baru belajar mengenai risalah Isa Al-Masih yang versinya mereka, mujizatnya dan sebagainya. Ya namanya bocah tengil itu kan otaknya kalau ada aktif itu kan pasti muncul banyaklah pertanyaan gitu kan. Kenapa begini, kenapa begitu, dan karena mungkin di perspektif POV-nya mereka adalah gini, kalau lu anak satu-satunya yang udah bukan Kristen nanya boten-boten gitu kan. Tapi saat itu sebenarnya kalau misalnya mereka, ini juga kuasa Allah. Allah izinkan untuk memberatkan lisan mereka untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Dan Allah izinkan mereka bersikap dengan sedemikian rupa seakan-akan ini anak begini kalau belum dijamah kalau mereka bilang belum dijamah gitu kan. Ya begini. Jadi karena kayak begitu, orang kalau punya pertanyaan dan tidak terjawab tetap akan cari kesimpulan. Betul. Cuman qadarullah di saat itu simpulan anak agak ekstrim. Apa lu simpulin? Langsungnya gini, ini kitab kalau misalnya banyak sekali pertanyaan yang nggak masuk di gue, terus orang-orang yang konon seharusnya lebih tahu juga nggak bisa ngejelasin di gue, berarti kayaknya ada yang salah dan nggak benar nih. Lu Buddha tapi lu bilang itu salah agama tuh. Waktu itu lu Buddha kan? Iya. Tapi lu merasa tidak tertarik karena lu merasa dia karena jawaban nggak bisa jawab. Iya, ganjil nggak terjawab, lalu mereka bukannya jawab, gue malah digituin gitu kan. Ini naluri bocah yang belum itu SD. Belum mature lah. Iya, SD. Ada yang salah nih, pasti nggak benar nih gitu kan. Udah gitu, dari situ nggak tertarik dengan agama itu. Iya, dan Anda jauh lebih ekstrim lagi, astagfirullah. Jadi gini, kalau Tuhan dikatakannya kayak gini, terus kitabnya kayak begini, dan Anda merasa dia tidak benar, maka Tuhannya juga berarti tidak benar. Waduh. Berarti Karena sepengetahuan aku ya, banyak teman-teman itu yang dari keluarga Buddhis atau Konghucu, kepercayaan, itu sekolah dari kecil ke Kristen, jadi Kristen. Iya. 80% gitu. Iya. Karena alhamdulillah tidak. Jadi memang ini nggak bisa dibantah bahwa ini adalah wasilah yang Allah tunjuk untuk bagaimana ceritanya orang yang dengar alif lam lam ha aja nggak pernah tahu ada ALLAH. Oke.
Itu dulu gitu Oke, kan. di situ- Tahu bahwa Allah punya nabi-nabi seperti Musa alaihi salam, Oke. Nuh alaihi salam. Oke, artinya lu belajar Nabi Islam itu malah dari sekolah Kristen Iya, awalnya. Iya. Cuman ya gitu, karena tidak menjawab orang, kalau misalnya ditanya nggak dapat jawaban, tetap menarik kesimpulan. Oh iya, Kesimpulan gua jawab anak- sendiri. Ah, Gua jawab kesimpulan anak qadarullah jujur saat itu langsung banting setir. Jadi berarti kalau ininya salah, Tuhan yang mereka bilang ada juga nggak ada. Anak langsung akidahnya langsung push jadi la ilaha, there is no God. Gitu kan. Dan Buddha juga kan sebenarnya kan juga nggak Iya. mengajarkan Dia sistem cuma way of life. ilahi, Iya, gitu. kalau Buddha itu gimana Jadi, lu jadi ya- orang yang benar. Iya, fine aja. Nah, qadarullah anak dari kecil udah diajarkan musik. Belajar musik, terus bisa main alat ini dan itu, terus pindah ke Singapura ketika lagi sekolah. Nah, di situ baru tuh kan Ini tunggu, taman SMA ke Singapura, tapi sebelum taman karena 98 ya. tamat SD, iya, tamat SD. Jadi SMP, SMA dan sebagainya tuh udah di Singapura. Oh, oke. SMP Nah, SMA. anak yang tadinya di dalam sekolah Kristen yang tahunya cuma kebaktian, ini masuk ke sekolah pemerintahan, government school yang semuanya berbaur campur. Gitu. Di Itulah Singapura. pertama anak ngelihat ada, oh ternyata orang kalau misalnya mau sholat Jumat dan sholat Jumatnya itu agak maju waktunya, diizinkan untuk keluar dari kelas terlebih Oh, ada dahulu. yang muslim di situ. Di sekolah tuh ada yang muslim. Ada yang dan Orang ternyata Melayu? orang Islam itu bukan, ini mohon maaf bukannya apa, bukannya inisial FK doang, gitu kan? Ya kalau bahasa kita kan bukannya apa ya, Tionghoa juga nggak semuanya kebiasaannya bagus, ada kebiasaan buruknya juga. Contoh Ya. gimana, nenek moyang kami itu suka kalau Fan kui. manggil orang yang bukan apa dinisbatkan kui di belakangnya. Fan kui. Kui itu sebenarnya artinya hantu. Hantu. Nah, kenapa disebut Fan? Fan itu sebenarnya wilayahnya. Wilayah Nusantara ini di dalam buku sejarah, dalam sastra kuno itu disebutnya Fan. Fan. Jadi orang dari Fan dipanggil Fan Kui. Lama kelamaan karena orang nggak ngerti, terus dipakainya buat ejekan, dikirain konotasinya negatif. Oh. Nah, di situ kan baru pertama, oh ternyata yang Bombay juga ada yang Muslim, Oh, oke. yang Chinese pun ada yang Muslim. Masa Chinese ada yang muslim waktu di Jadi Singapura? dia ini half Malay Chinese, half Korean. Oke. Mamanya itu Korean, mualaf, nikah sama bapaknya. Jadi mereka masih punya marga Koreanya, tapi semuanya udah sholat. Gitu. Kakaknya namanya apa ya waktu itu? Syahrul. Tapi mukanya opa-opa banget. Lucu juga ya nama Syahrul. Adiknya sekelas sama saya, namanya siapa? Marsila binti Said. Marsila binti Said, mukanya Unnah. Gitu. Jadi, oh ternyata Islam tuh bukannya Hanya pribumi Indonesia. bukan, kalau notabene dalam tanda kutip fun kui doang nih, gitu kan. Karena kita juga lagi kecil kalau jarang keluar kan nggak ketemu sama orang Arab di Condet.